Aku tim Ole lagi aku tuh patah hati aku ketika ketika Ole cabut tuh. Aduh. Berarti tim Ole stay berarti waktu itu? Ole stay aku. Karena? Karena waktu itu di tengah iniannya gonjang-ganjing dan buruknya kamar ganti MU, Ole itu bisa mengantar di posisi kedua, Pak. Mas udah satu langkah lebih baik, satu langkah di bawah Mourinho waktu itulah menurutku ya. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di podcast terbaik di jagat raya Indonesia, di bumi pertiwi ini yang mengalahkan. Tidak usah mengalahkan podcast jebret, regista. Gak usah mengalahkan. Podcast yang baru mau mencoba untuk bertumbuh lainnya. Kita lah podcast olahraga terbaik. Terbanyak musuhnya. Tidak apa-apa, itu kan yang dicari. Hari ini saya senang sekali nih. Senang lagi nih. Senang sekali. Abang-abangan saya. Abang-abangan orang yang paling bijak menurut saya. Tapi gue bingung, ini sebetulnya dia datang sebagai pandit atau sebagai komunitas? Habib. Oh enggak, Muhammadiyah tidak mengenal Habib. Aman ini. Ini kakak tingkat di kampus. Di Jogja. Kakak tersayang di komunitas. Oke. Ya, kakak paling gemula yang kalau aku lagi bisa pegang. Siapakah dia? Inilah dia, Yusril Fariza. Luar biasa. Udah MU. Kalau lagi nongkrong tuh aku sander gitu-gitu. Terus aku lagi bisa. Tapi anehnya aku juga pasrah kalau udah gitu. Ya udahlah gitu. Ya udahlah. Suka kan? Bukan suka. Lembut kan? Bukan menikmati juga. Apa? Nggak bisa ngelawan. Sama aja dong. Mas Yusril ini sebenarnya bintang film apa komika sih sebetulnya? Nah itu tuh. Saya ini bermulanya dari komika. Tapi karena nggak lucu-lucu amat. Merendah. Ini nggak terkenal banget gitu. Jadi ya udah ngakunya bintang film aja. Di googling ini ditulis Yusril Fariza, aktor Indonesia. Oh iya? Iya, bukan komika. Karena mungkin berawalnya di Jakarta itu sebagai pemeran film. Ya, di industrinya terjunnya mungkin mulai dikenal sejak Cek Toko Sebelah itu. Iya. Mulai dikenal sebagai pemain film gitu. Terus aku juga bingung, biasanya kan kalau di ruang tunggu film gitu ditanyain kan, dulu alumni Suci atau Suca gitu. Nah, aku selalu bilang bukan keduanya, aku cuman sampah yang kebetulan dipungut Ernest gitu aja. Alumni P3K bilang aja gitu. Apa kok alumni P3K? Oh, pertolongan pertama pada komika. Lupa program-program komunitas. Lupa. Sebagai aktor gimana melihat aktingnya Mamat di film Laundry? Laundry nggak nonton? Nonton di di Netflix. Ya? Oh iya. Ada. Gila. Aku aja Gila. Laundry, aduh. Mamat itu aku beberapa kali inian ke Mamat ya. Beberapa kali syuting bareng Mamat ya. Salah satunya yaitu Kapalku Yang Kapten. KGK. Syuting paling gokil. Syuting paling gokil. Ketika bubar semua penuh air mata. Iya, semua penuh air mata itu, Pak. Wah, itu syuting keren. Gokil banget itu. Enggak, syutingnya. Filmnya biasa ya, secara penjualan biasa. Enggak biasa secara penjualan kan. Secara penjualan ya. Secara penjualan biasa, secara penjualannya biasa gitu. Secara cerita bagus tapi. Secara cerita bagus, tapi waktu yang lebih amazed dan lebih mengejutkan lagi Mas ya. Itu baru aku pertama kalinya lihat laut warnanya Tosca. Itu laut di Tual ya. Iya. Tual namanya. Tual. Dan kita itu nunggu dari hotel tuh berapa menit ke pelabuhan, Mat? Hotel ke pelabuhan itu 15 menit. Pelabuhan ke pulaunya setengah jam sampai 45 menit. Iya. Tual dari pulau ada pulau kosong ya? Ada pulau kosong namanya apa ya? Bayer. Pulau Bayer. Bayer sama Adranan depannya. Adranan, iya betul. Wah itu bagus banget Pak. Itu pulau kalau sore airnya pasang. Jadi kita syuting cuma sampai sore. Mereka senang-senang, saya maki-maki bosan lihat air. Wah itu syuting kita bisa ngelihat Baby Hugh. Baby Shark dudu-dudu itu. Oh iya. Baby Shark dudu-dudu. Kita bisa lihat itu Baby Shark dudu-dudu itu. Bisa lihat itu. Gak usah ada dudu-dudunya. Tapi kan kalau Baby Shark dudu-dudu.
Itu syutingnya menyenangkan di Tual. Menyenangkan sekali, menyenangkan. Menyenangkan, kita nggak ada sinyal ya. Nggak ada sinyal, udah full interaksi Iya. lah. Interaksi foto-foto, interaksi foto-foto. Dan itu film pertama Yusril Fahrija punya pasangan di film. Iya. Cewek. Oke. Dan sepanjang adegan selalu pelukan. Pelukan. itu Ya adegan ciuman retake berapa kali? Anjing. Ternyata Cium kening doang kalau retake berapa kali. respect aku orang-orang yang bisa adegan Ciuman. ciuman ya. Respect, mereka bisa ngelomoh. Kenyot. Hah? Kenyot. Anjing kok kenyot. Apa tuh? Lebih Itu gila apa? lagi kalau Itu apa ya? Kalau Itu- kenyot kan nyucup. Oh, Iya. oh gitu ya. Vakum ya, vakum klida. Itu vakum nyedot kalau itu mah. Kalau nyedot, kalau ini cium aja loh, cium. Kenapa cium di kening. retake grogi? Grogi Pak? Pertama karena kayak nyium anak ke bapaknya gitu. Gitu, jadi cuma maclep gitu dong. Maclep tuh. Gak ada kesan romantis ya. Ya, kesan romantis. Padahal kita ceritanya adalah pasangan suami istri yang baru menikah. 3 bulan, nah ceritanya di situ honeymoon gitu. Harusnya kan memang celap kan. Iya, Tapi iya. lihat kru di belakang kok, aduh kok malu aku Bukan ya. hanya kru, kita juga menantikan. ayo Padahal di akhirnya. skrip nggak ada. Iya, ditambah kan? Di skrip nggak ada, tapi ditambahinnya karena wah ini kan si Yusril ceritanya ini kan apa namanya? Suami idaman lah. Suami istri baru bulan madu, masa nggak ada sih adegan-adegan Romantis. gitu. Akhirnya dibikin itu. Bikin. Adegan cium kening. Aduh. Mana grogi lagi. Nah, berarti kalau sekarang di Jakarta misalnya orang ketemu dan orang tahu dua-duanya. Ya. Stand up komedian, aktor. Akan lebih senang dipanggil sebagai apa? Sebagai aktor sih, karena kan Kenapa nih? Ini Secara- saya nggak terima nih. Yang- Anda yang membimbing Ini kami dulu. nih junior-junior. dengerin dulu Iya. ya. Siapa namamu? Ripan. Ripan, dengerin dulu. Ripannya Zuzuzu nggak? Ripan, Zuzuzu. Karena kalau stand up comedian itu kan aku lebih ini karena belum melahirkan karya lah, Mat. Maksudnya Spesial kan udah. spesial kan ya spesial berdua kan jadinya. Itu bukan karya. Ya karya, tapi kan belum ada yang secara tapak jejak sebagai seorang stand up comedian itu belum, istilahnya kalau musisi itu belum ngeluarin single lah. Oh, belum oke. ngeluarin single, belum ngeluarin album lah gitu. Jadi kayak ya udah stand up comedian yang cuman dari open mic ke open mic, terus dari kerjaan ke kerjaan aja gitu. Tapi kan orang lebih banyak mengenalnya ya dari film gitu. Film. Makanya ya lebih gampang menjelaskan untuk ke film gitu ketimbang stand up gitu. Dan Karena sudah kan- hampir 30. apa? Sudah 30 ya? 30 lebih apa? Hampir 30. 23 lah. 23. Ya hampir 30 ya. Tahun ini kan akan dapat 7 lagi kan? Amin. Amin, saya doakan yang baik-baik. Itu. Oke, itu Jadi memang harusnya menjadi ininya harus ada paling enggak ya harus ada spesial lah gitu. Tapi waktu Mamat meniti karir waktu di Jogja tuh, ini audisi-audisi. orang yang paling mengenal saya. Yang pertama kali itu Bang Yusril. Enggak, pertama dia yang juru bicara kan Mas Yusril. iya yang merekomendasikan. Iya. Merekomendasikan. Tapi kan pertama dia stand up itu di audisi justru. Iya, oke. Audisi Suci 6. Audisi Suci 6 tapi aku nggak tahu nih ini si siapa namanya? Siapa namanya? Ripan. Si Ripan ini anak mana gitu. Karena Oh di dia komunitas nggak ada pernah, belum ada nama belum Mamat. pernah komunitas. belum pernah komunitas dia, belum pernah ke komunitas. Tapi tiba-tiba ada waktu aku di kamar di kosan di Jogja karena aku nggak ikut audisi kan. Ya nggak ada. Aku mendengarnya ada anak dari timur, bagus banget stand up-nya anak UMY, loh siapa gitu. Habis itu aku mulai cari tahu, besoknya ke Freedom ya. Ya. Jumatnya ke Freedom. Ini Freedom of Ngamble akhir tahun, phone akhir tahun. Fon akhir tahun. Phone akhir tahun baru ketemu tuh salam-salam. Iya, terus naik, oh ini Mamat segala macam. Terus beberapa kali open mic aku lihat dia, wah oke juga nih secara inian, secara public speakingnya oke. Yusril Wise nih. Nah, public speakingnya oke. Oke, gitu. iya. Lucu sih nggak tahu ya. Nah, karena ada yang menilai waktu jadi opener juru bicara Panji di Jogja, opener lokal itu jurinya ada Mas Yusril sama AB. Om Beni. Iya ya, Beni. Sama Beni. Ya, Ya, Beni, itu Beni. saya yang Ini mereka yang kemarin rekomendasikan. di sini.
Yang debat kamu masalah Scudetto, anjing nggak penting. Iya, bangsat. Iya. Ngapain sih? Udah mic mati, udah kamera mati di luar masih. Tadi buat ini Nah, coba tayangan kita tanya syuting. pendapatnya. Iya, Mas Yusril. Iya. Scudetto-nya gimana? sah nggak? Ya sah-sah aja. Di sidang tapi. Di dapatnya. sidang, ya Scudetto-nya Inter kan. Dapatnya di persidangan tapi, Ya. bukan di lapangan. Ya menurutku secara de juro sah. Wah, di juro. Ya, de facto. De facto ya enggak no. Ya, Ya enggak kan itu Scudetto hibahan. Iya, betul. Karena bagaimanapun juga kan walaupun aku cinta pertamaku adalah Juve ya. Nah, iki loh. Walaupun cinta pertamaku adalah Juve, tetap musuh utamaku adalah Inter. Karena ada Benny. Karena aku enggak suka sponsornya Pirelli soalnya. Kenapa? Aneh bro, sponsor kok ban. Emang pakai ban apa waktu di Jogja? Apa? Ban apa? IRC lah. Murah. Pirelli mah mahal. Michelin juga mahal. IRC murah. Masyarakat banget ya. Iya. 35 Pak udah dapat. IRC 15 kalau second yang di sebelah McD Sudirman itu. Iya. Itu kan ya jual-jual ban. jual ban bekas kan. Iya. Yang udah tambal-tambal Iya. berapa itu kan 15. Kalau beli baru 32, murah dong IRC. Tahu lah harga. Pirelli mahal loh. Emang suka Juve dari kapan, Mas Dari Yusril? 97, 98 aku fall in love 10 dengan Juve. tahun berarti ya? 97, 98. Umur berapa? 9 lah. 9 ya? 9 tahun. 9 tahun. Oh, Del Piero 97. ya. Del Piero Inzaghi waktu itu. Iya, Del Piero benar. Itu tapi ini Fieri itu udah di situ enggak ya? Udah. Itu 96-nya juara Champions, 95-96-nya juara Champions. Juara Vialli champion. Ravanelli Oh iya yang sama Atletico ya? sama Ajax. Oh Ajax. Sama Atletico. Atletico yang gagal. Atletico gak pernah dulu Sama terdengar. Dortmund 97. Sama Dortmund Oh, sama Ajax. Dortmund, iya, Dortmund iya. 2 kali, Ajax sekali. Ya itu Vieri sama Boksik di situ. Fieri sama Sama Madrid juga ya? Madrid. Madrid setelahnya. Oh Iya, iya. Madrid. Dortmund sama Madrid kalah semua tuh. pokoknya itu musim terakhirnya Pipo sama Del Piero. Musim terakhir 98 mereka. berarti ya. 97 98 Iya, kayaknya. iya. Itu habis itu patah hati pertamaku tuh Inzaghi ke Milan. Oh. Patah hati itu aku. Oh berarti sukanya karena Inzaghi, suka Juve. Karena Conte dulu. Wah, Antonio. Karena Conte itu pemain bola pertama yang aku tahu. Karena dulu masku selalu bilang. Karena kan, suka rambutnya jarang-jarang dulu tuh ya. Rambutnya kan di depan sama belakang doang. Bukan, nomornya 8 kan, Iya. Conte nomor 8. 8. Kan. Habis itu masku selalu bilang, ini pemain Juve nih ada namanya Conte. Oh bagus. Oh, ini tapi kalau di Italia C itu dibaca L gitu. Ini Lonte. Dulu, sumpah dulu gitu Mat. Dibaca L gimana? Sumpah dulu. Lonte. Akhirnya aku terngiang dari situ. Oh bagus nih pemain Antonio Lonte nih. Marah. Dimarahin ko Ernest loh pelatihnya, pelatih Oh Spurs. iya Conte. Ya. Conte sekarang Spurs. Iya, Conte. Spurs. Tapi bagus Conte. Kalau berarti pengen dong waktu itu ketika gonjang-ganjing pelatih MU, ada nama Antonio Conte. pengen Conte justru. pengen banget. Terlepas dari nggak tahu katanya di ruang ganti bahasa Inggrisnya Conte nggak terlalu bagus ya. Udah bagus sekarang. Udah bagus Wah, sekarang. dia interview sekarang bahasa Inggris semua. Oh keren. Dari Aku- Chelsea udah bagus. Oh iya ya dia sempat Chelsea. Dia sempat ya? di Chelsea. Iya. Dia sempat Chelsea. Oh iya waktu itu sempat tuh bahkan dia sempat kode ya ke MU ya. Iya, waktu dari abis Ole itu Iya, kan gonjang-ganjing Ole. tuh. Aku tim Ole lagi aku tuh patah hati aku ketika Oh iya? ketika Ole cabut tuh. Aduh. Berarti tim Ole stay berarti waktu itu. Ole stay aku. Karena? Karena waktu itu di tengah iniannya gonjang-ganjing dan buruknya kamar ganti MU, Ole itu bisa mengantar di posisi kedua, Pak. Mas udah satu langkah lebih baik, satu langkah di bawah Mourinho waktu itulah menurutku ya. Karena di tengah gonjang-ganjing internal kayak gitu, dia masih menjadikan MU ini nomor 2 loh. Iya, sama kayak kata-kata Mourinho itu ya. Iya. Prestasi terbaik saya waktu justru nggak juara sama MU itu Iya. karena kalian nggak tahu di belakangnya kayak gimana tapi saya bisa antar tim ini sampai runner up. Gitu. Sampai runner up dan juara ini ya, juara apa waktu itu? Europa League. Europa League. Europa League. Mkhitaryan. MU ya? Iya, Oh iya, yang Miki, 17, iya, 17. Miki, iya. Gol Pogba, ya Miki ya? Miki, Oh ya gol Miki. gol Miki. Ya. Itu. Berarti tim Ole stay ya. Tim Oleste aku, Oleste. Itu Jose bilang kalian tuh nggak tahu belakang. Emang belakangnya apa sih? Iya, itulah ya sampai kayak sekarang gonjang-ganjing sampai Ferguson harus turun gunung lagi untuk benahin dan lain-lain. Aku pernah baca ini ya, baca di inian di thread di Twitter tuh. Aku nggak tahu bener apa enggaknya, tapi katanya Horor nih.
Bukan, enggak semua treat to horror kan. enggak. Karena ada pelecehan seksual. Oh, juga. Enggak, ya kan ada kan. Kan ada. Enggak semuanya horror kan. Gak semua. Kan ada pelecehan Gak seksual semua. juga. Gak semua. Ada yang split bill, Split ya kan? bill. Ada yang Ada yang apa mau traktir kopi doang tapi udah minta gitu-gitu kan ada. FVB Lombok gitu kan kamu. itu anjing tuh anak-anak tuh bangsa tuh. Itu bangsa tuh. Ya, Orang udah. lagi duduk diam-diam. Ya. Wahid Setiawan goblok. Udahlah ngaku lah. Demi Allah, aku Ya, nggak mau sholat aja cara kok demi Allah ya. Sumpah, bukan orang aku aja posisinya lagi main HP, nengok ke sana. Itu Cari-carian. sampai di mafia wasit tuh gue lihat. Iya, di RT sama Ajis 2000. Kata gue si Mamat pakai baju abu-abu kan Pakai pakai baju Jaket, abu-abu. sweater, Iya, sweater iya. abu-abu. Sweater ini. Iya, iya, makanya. Sweater Sport 77. Bodo amat. Kamu enggak itu tapi? Enggak. Lu orang Apa? mirip Itu kamu. aku. Ya, Iya, kamu ya. Tapi bukan aku yang foto, orang yang foto dari sana. Anak-anak itulah. Komunitas ini. Gara-gara kalian ya, komunitas daerah tidak ada harga-harganya. Tidak menghargai. Udah ngaku aja. FVB Lombok kau kan. Astagfirullah, sumpah. Sumpah. Ya nyari base-base ya. Yo, aku aja nggak tahu itu gimana. Lah. Cara kerjanya, sumpah aku nggak tahu. Lah kan nggak usah pura-pura. Sumpah, Mas Yus, Nggak usah sumpah aku dari tuh muka. gaptek. Sumpah. Gaptek gitu-gitu. Coba lihat sini micetnya. Gak ada. Tinder ya. Premium enggak tapi? Enggak. Premium dong. Udah pernah Enggak pernah. Tapi kalau lihat Mas Yusril kan awalnya tadi bilang suka Juventus. Ya. Ya. Terus tapi ngefans ke MU. Itu sebetulnya lebih ngefans Juve apa ngefans MU? Apa dua-duanya sama? Peralihannya tuh, peralihan langsung. Dulu kan nggak ada referensi lain selain Liga Italia, Pak. Betul. Oke, oh iya, sepakat nih, sepakat. Akhir-akhir 90-an Ya. itu kan nggak ada referensi. Maksudnya Liga Yang- Inggris sudah ada. Yang disiarkan cuma Liga Italia secara Betul, langsung. dan tingkat popularitasnya Iya, betul. di daerah kan Ya, sangat minim kan. Dan pemain bintang semua juga. Iya, Liga Italia iya, waktu Liga itu. Italia kayak cover boy dulu Pak, 2002 ya kan? Iya, iya. 2002 2006 tuh isinya siapa itu namanya? Ya pokoknya cover boy lah intinya tuh orang Timnas Brasil aja sebagian besar yang juara 2002 pemain Liga Italia. Italia semua. Iya. Nah itu dia. Karena dulu nggak punya referensi, akhirnya setelah pindah ke Jogja ada referensi, maksudnya ada tayangan lain gitu. Baru kenal waktu itu ya Liverpool, MU gitu-gitu. Nah akhirnya cintanya mulainya itu adalah pas final Juve Milan ya, champion di Old Trafford ya. 2003. 2003 ya. Yang Juve Milan. Ada penalti. Nah, Final paling ini kalau Final kata Mamat. paling buruk sepanjang masa Liga Champions. iya itu. Membosankan. Itu kan ada waktu itu soccer tuh punya poster Theater of Dream. Nah itu Oh, dari iya, situ iya. Pak aku. Theater of Dream keren banget ini stadionnya. Emang apa namanya stadionnya? Old Trafford. Keren. Klubnya apa? MU. Baru kenal di situ. Aku kira awal suka MU itu karena ini Giggs cedera terus lihat paha Giggs gitu. Disemprot gitu. Kayak bulunya lah. Reza Radian. Iya kan? Makanya pas lihat MU nih. Ya, enggak MU dong. nih gitu. Enggak Kan ya. kalaupun ada referensi ke Beckham dong. Kenapa ke Ryan Giggs sih? Enggak berbulu, berbulunya. Oh iya, betul. Iya. Kan suka kan bulu-bulu gini kan. Najis. Dari situ berarti mulai nonton MU juga dari mulai 2003. nonton, mulai tahu ada klub namanya Manchester United gitu. Baru habis itu kayak 2003 2004 yang mulai kayak enggak 2003 berarti. Mulai ada Heinze Forlan. Wow, Heinze, Oh Gabriel iya Heinze, iya, ya. Forlan. Pemain Forlan, terbaik itu. Pique masih di belakang. Jauh. Zaman Forlan kan? Iya, masih jauh lah, jauh. Pikir cadangan tapi. Pique cadangan, iya. Maksudnya Pique ada di MU waktu itu. Iya. Itu mulai jatuh cinta dari situ, dari Heinze, Forlan gitu-gitu. Berarti pas MU treble cuma nonton aja ya, nggak yang suka-suka banget. Nggak tahu bahkan, Pak. Ah, Nggak tahu. nggak punya referensi Nggak MU punya waktu referensi itu. MU. Masih waktu Juve itu. tuh. Iya, waktu itu masih di Lamongan. Tapi kok bisa hilang tuh suka sama Juve-nya? Karena waktu itu lebih ininya condongnya aku suka aku suka pemain-pemain belakang ya. Kayak Maldini, Nesta. Yang keker. Bukan. Apa? Yang jago neklingnya. Enggak, aku suka back itu dulu. Nesta tuh aku suka. Nah, ininya dari pas Nesta pindah ke Milan tuh aku mulai inian sama Juve, tapi enggak inian ke Milan ya. Enggak yang fanatik banget ke Milan, cuman suka aja karena Nesta ada di situ gitu. Oh. Habis itu baru ke MU-nya lebih ke klub bukan Berarti- ke pemain. Oke. MU tapi zaman itu ada Stam kan?
Ya enggak dong, udah enggak ada. Zaman 2000-an udah enggak ada ya. Awal-awal enggak nonton ada itu, kayaknya. awal-awal nonton tadi itu. Awal-awal nonton. Masih ada Stam, terus Lupa aku. Kayak udah Kayak 2003 udah Vidic Ferdinand nih. Enggak, feeding enggak, Pak. Ferdinand. ya makanya masih Stam Ferdinand kan. Stam pernah duet sama Ferdinand ya? Lupa 2003 yang mana sih jersey-nya? Iya. Iya 2003 yang Vodafone yang ada hitam di sini Ada masih Bartes. Ya, Masih betul. Bartes. Oh, Bartes. Enggak kayaknya ya. Kayaknya ya. Lupa Aku juga lupa sih. Iya. MU 2003. Karena itu zaman-zaman si Lazio bubar, Lazio mulai bangkrut, ya. Itu kan Stam ke sana kan. Ronaldo udah masuk belum? Ronaldo masuk tuh musim sebelumnya musim sebelum tragedi Kramas Fergie yang Beckham. Iya Beckham itu. Oh yang dilempar sepatu. Lempar sepatu 2002. Ada iya. Ada jahitan di sininya itu aku mulai. Tahun itu ya. Iya, Berarti tahun masih itu. nonton Beckham di MU. Iya, nonton Masih masih nonton dapat. aku Beckham di Iya. MU masih nonton. Yang kalah sama Real Madrid-nya Redondo tuh nonton berarti. Enggak nonton, udah di pesantren. Enggak nonton yang ini, cuman ngikuti dari berita aja, Pak. Waktu oke. itu ya. Di pesantren emang gak boleh nonton bola? Enggak boleh. Sama sekali. Sama sekali. Haram sepak bola. Bukan. TV-nya yang haram. TV-nya haram. Nah itu ceritanya begini. Jadi dulu itu demi nonton MU, aku harus masuk ke ruangan ustadz gitu. Karena kan ruang ustadz tuh ada TV-nya kan. Nah pura-pura biasanya nyogoknya sambil mijet. Oh. Pijet-pijet gitu. Tat capek gak? Saya pijitin sini tapi nonton MU ya gitu. Nonton yang MU membantai Roma 7-1. 7-1. Ah itu nonton memutus Invisible Arsenal. Iya. 2-1 itu waktu itu. Iya. 49 kemenangan apa ya? Iya. 49 kemenangan beruntun Arsenal. Kalau pertandingan ke-50 putus sama MU. Nonton aku Pak di situ. Liga Champion diajar Milan yang kakak ngusak AC. Iya. Vidic sama Iya, itu. iya. Itu aku nonton Pak. Nonton itu. Di ruangan ustaz. Di ruangan Ustadz. Kok boleh ya? Ya kan kong kali kong. Bos. Kong kali kong. Mulai ada kong kali kong. Zaman pesantren ya. Kong kali kong. Oh. Tapi harus pakai pijet. Karena kan ustadznya capek gitu. Biar ini dipijet sambil nonton Mat. Kalau pedicure gitu nggak bisa. Nah kok bisa sih? Logikamu di mana sih? Ya maksudnya sambil di apa gitu kukunya gitu-gitu. Ngapain aku pedicure anjing? Ngapain? Tat kukunya kotor ya kayaknya ya. Sini tak potongin. Kan sambil sambil nail nonton. art gitu. Berarti Beckham pas pindah mulai pas ini ya itu banget nonton mulai ke MU banget. Mulai yang itu udah mulai sering tuh. Dan udah satu tim tuh. Udah maksudnya udah hanya MU doang. Hanya MU doang. Udah mulai hanya MU doang. Meninggalkan kegemilangan Milan yang waktu itu sama Ancelotti. Iya. Pohon cemara itu. Iya. Wah itu udah tak tinggalin itu. Pohon Natal. Formasi pohon Natal. Ya. Pohon Natal itu tak tinggalkan. Wah ini Fana nih. Liga Italia. Apa ini aku Inggris. Iya. Gitu. Tapi memang Medio itu Iya, pengalihan tuh. LIB-nya Liga Inggris PT Liga Inggris baru itu. Iya. Wes PT LIB. Wes. Mulai emang- Itu Jogdri. Ininya. LIB kan. memang mulai ini sih kan sempat ada yang tur Asia. Ya, Bikin di Malaysia ya, mereka ya. memang mulai ngelihat bahwa Ekspansi lah, ekspansi pasar dan Italia juga mulai pelan-pelan turun tuh. Iya, Inggris Italia yang merasa udah kuat di Asia, mereka mulai mengincar Amerika saat itu Italia. Tapi ternyata Asianya malah dikuasai Inggris. Betul. Iya. Pasar Asianya. Pasar ya. Asianya. Pasar Asianya mulai dikuasai Inggris. mulai disesuaikan dengan jam Waktu di Asia. ya, waktu Ya, tayangnya betul, sesuai Asia. betul, Makanya betul. sekarang Liga Inggris karena Asia Naik, tuh. iya, betul. Iya, memang karena Nippon cahaya Asia. Iya, emang dari Asia itu. Bener itu. Iya, dari Jadi Asia. Emang Asia menjadi pasar waktu itu kan. Iya, betul. Udah habis itu setelah itu ditambah lagi pembelian Park Ji-sung. Oh. Iya, Itulah. benar nih, Ji-sung masuk nih. Park itu. Pak Jisung tuh dibeli kayak sekarang Pratama Arhan ke Jepang gak sih? Cuma ekspansi pasar Indonesia. Iya, ekspansi Berarti pasar. menurut Anda pertama nggak ada kualitas? Ada. Hanya kalau tujuannya cuma itu maksudnya Pak Jisung ada kualitas. Ada kualitas. Ada kualitas Ya berarti dibeli. Pratama ada kualitas dong. Ya makanya saya tanyakan konfirmasi nih maksudnya gimana? Gak ada Jangan. Itu Jagal. Pak dulu dibeli dari PSV itu PSV, sebetulnya karena skillnya apa karena ada faktor market? Kayaknya faktor market. Tapi Kayaknya. Pak jago juga sih. Iya, tapi perannya si Park Ji-sung di PSV sama di MU beda jauh lah. Dirubah ya sama Iya, Fergie. Fergie, iya dirubah Iya, benar, total. Aku nggak tahu benar. ininya di Iya, PSV iya. gimana ya. Tapi katanya Park Ji-sung itu
yang legend ya dia waktu disuruh nempelin Pirlo, Pirlo iya. kemanapun Oh itu. ya, pokoknya Anjing Pirlo penjaga, kemana pun, iya. anjing penjaga. Pokoknya Pirlo kemanapun itu kamu harus jaga gitu. Aslinya adalah aku lihat wawancara Park Ji-sung di TV Korea di program Running Man itu. Karena aku suka banget Running Man. Ada variety show Pernah di ke Korea. Senayan juga kan Iya, si pernah Park ke Senayan, main-main bola. Jadi Park Ji-sung pernah bawa Dream Team. Iya, iya. Timnya Running Man dia. salah satunya ya Running Man itu. Jadi kayak di sini tuh kayak Mission X-nya lah. Mission X tahu nggak? Yang di Trans TV dulu. Udah ya lanjut. Oh, nggak ada lanjut. TV. Kan ya gak ada TV Anda di pesantren. Iya, tapi kan sampean nggak ada TV sampai sekarang. Ada Pak diacak doang. ya. Oh, diacak. Harus pakai receiver. Yang Running Man gimana Mas? Running Man itu. Nah, si Park Ji-sung di Running Man itu datang sebagai bintang tamu. Terus diwawancara. Kamu pernah nggak? Siapa sahabat paling dekatmu? Dia jawab Patrice Evra. Emang Oh iya, di Evra MU, kan, iya. dia deket banget sama Evra. Semua gitu. pemain kayaknya sama Uncle Pat tuh. Nggak tahu tapi kayaknya karena katanya si Park Ji-sung ini cuman dia yang mau jelasin maksudnya Ferguson ke perannya dia tuh Evra gitu yang jelasin. Oh, karena katanya Ferguson juga ngomongnya kadang terlalu cepat ya. Terlalu kan Scottish kan? Iya, iya. British ya? Scottish. Oh beda. Beda. Ya British ininya apa? Persemakmurannya. Persemakmurannya. Cuman kalau Scottish tuh ngomongnya kayak orang kumur. Kayak gitu katanya. Pak nggak ini. Pak nggak bisa mencerna itu. Terus katanya si Evra yang jelasin Pak. Jadi nggak tahu aku. Aku sama sekali nggak bisa bahasa Inggris. Itu Evra yang jelasin. Pokoknya tempel Pirlo. Kalau itu katanya. Kalau Ronaldo kan ada Queiroz. Iya, Oh ya Carlos Queiroz. Jadi- Pelatih Iran pada akhirnya. Iya, Ya. jadi bisa ngomong Portugal kan. Iya. Gitu. Sebelumnya kan Madrid juga. Kenapa langsung dipanggil ke Iran sih? Iya pelatih sekarang. Betul. Sekarang ya. Nggak Masih tahu, kan? Nggak tahu kalau sekarang. Iya, Tapi Carlos sebelum Queiroz. ke Iran kan ke Ke Madrid. Madrid. Jadi pelatih kepala. Los Galacticos itu Queiroz sempat lah. Sempat ya. Sempat ya? Sempat. Peralihan doang ya? Sebelum Dua musim ya? 3 Iya, musim atau 2 musim? sempat yang bintang-bintang tuh sempat sama Queiroz. sempat sama Queiroz. Sempat sama Anjir. Queiroz, sempat itu. Gangal lagi. Karena kan katanya pinter. Fergie kan otak keduanya di Queiroz katanya dulu makanya diambil Iya. Queiroz. ya. Iya makanya diambil kan di Iran buat serang Amerika kan. Otaknya pintar itu. Enggak. balik ke balik ke yang tadi si Pirlo sampai nulis di biografinya gitu. Gue sangat menyayangkan katanya Ya. Fergie sampai menurunkan harga dirinya sampai nyuruh Park Ji-sung ngejagain gue sepanjang perjalanan gitu sepanjang match itu. Ya. Itu ada. Kenapa tuh. harus kayak gitu kata si Pirlo? Ada biografinya dalam bahasa Indonesia juga. Apa? Pirlo. Iya Pirlo. Ting sebelum bermain. Ting for apa? Boom. Gak tahu. Ting apa? Ya kan Trivor. kadang-kadang nggak selalu tapi Fergie itu Fergie itu kadang-kadang bermainnya pragmatis. Kadang-kadang ya kayak makanya- mengunci Pirlo itu betul, ya. betul. Ya memang cuma satu-satunya Betul. kunci mengurung permainan Betul. Milan saat itu Iya. ya kunci Pirlo. Dan dia nggak berhasil. dan dia nggak pakai DM saat itu untuk mengunci. Iya. Jadi justru pakai penyerang lubang karena posisi Pirlo kan ke dalam nih. Ke dalam. Agak Nggak susah mungkin. kalau DM Iya. masuk. Betul. Ada lubang nih di Iya situ. ada lubang. Nah kalau pakai zonal marking Iya. nggak akan berhasil. Betul. Iya. Berhasilnya adalah man marking. Man udah. marking satu orang ikut terus. Satu orang pokoknya Pirlo kemana harus ikuti. Dan Kalau habis zaman jegal itu aja. banyak yang pakai cara Fergie itu Iya. untuk matiin Pirlo. Orang pada akhirnya tahu matiin Pirlo Caranya itu nggak begini. bisa. Hanya satu orang tempel dia kemana-mana. Ya itu waktu si Park Ji-sung ya itu. Dan presentasi passingnya Pirlo kan jadi turun banget tuh waktu dijaga Park Ji-sung itu. Iya, iya. Sampai itu berhasil memang. Betul dan aku selalu suka Park Ji-sung. Aku tuh pemain kalau misalnya harus pemain favorit di MU ya gitu. Yang pertama Rooney, yang kedua Park Ji-sung aku. Ronaldo enggak? Enggak lah. Enggak lah. Banyak banget loh, ada Scholes, ada Giggs, ada Beckham, ada Vidic, Roy Keane. Ferdinand, Roy Keane. Ah iya sih. Kok bisa Park Ji-sung sama? Setelah Rooney, Scholes deh. Setelah Rooney, Scholes. Nah itu kenapa pecinta MU banyak yang suka sama Paul Scholes? Iya, padahal maksudnya kalau kalau dilihat ya banyak yang lebih punya Scholes tuh kayak ini. Di posisi gelandang ya? Iya. Kayak ini sih kayak siapa namanya Busquets di Barca sih kayak gitu. Jadi Busquets sekarang Busquets sekarang apa dulu deh? Busquets 2010 ya. Sekarang 2011 ya. Iya. 2011. Busquets 2011. Sorry Iya. saya koreksi ya. Iya. Busquets 2011. Kan kalau kita menyebut pelatih juga misal
Arsene Wenger. Saya ngefans sama Arsene Wenger tahun berapa Ya, nih? Iya, betul. Arsene Wenger akhir-akhir busuk juga dia. Akhir-akhir. Oh, saya 2004. Arsene Wenger 2004. Fans Arsenal sampai pakai pesawat. Wenger out. Sampai Xavi Iniesta juga bilang gelandang favoritku adalah Paul Scholes. Paul Scholes. Scholes. Itu Iya. apa sih Apa sih kelebihannya? Nah, itu. Iya, maksudnya banyak kalau nggak sering-sering nonton MU mungkin nggak tahu ya apa kelebihan dari Scholes. Scholes itu apa ya? Alim. Enggak. Satu iya itu Oh, dia. iya. Dari angkatan 92 kan cuma dia yang pendiam dan enggak banyak kasusnya, Pak. Iya. Ya kan? Dibanding yang Giggs, Iya, Giggs, Gary Neville, iya. Beckham, Giggs sama itu, Wayne ya. Bridge. Ya, Nicky Butt segala macam Iya. kan itu kan banyak Iya. kasus itu. Paul Scholes ini enggak sendiri gitu. Terus katanya akurasi umpan terobosannya Scholes ini paling mantep, Pak. Memang iya memang dia bukan lari yang sekencang Giggs gitu atau tidak pernah menghasilkan tendangan secantik Beckham gitu-gitu. Tapi Scholes ini selalu ada di ruang-ruang kosong yang tidak ini yang di MU gitu. Jadi misal dia dari belakang lari ke depan ini terus cannonball itu. Nah itu yang aku suka tuh dari situ. Berarti membaca permainannya bagus sekali ya untuk Membaca permainan satu sama pergerakan tanpa bolanya. Oke. Oke, Kalau iya. itu mungkin karena Giggs sama Beckham kan statis ya. Iya, Nggak iya, ganti-ganti iya. atau nyari Iya. ruang ya. Beckham di kanan, Giggs di kiri. Iya, betul. Belakangnya 2 fullback. Ya. Nyari ruangnya memang ada di Scholes ya untuk Iya. posisi mencari ruang. Nah, tapi pemain-pemain seperti yang kayak kalau bilang Scholes keunggulan di situ, wajar sih kalau mereka suka tidak terlihat. Betul. Iya, iya. Tapi sebenarnya berpengaruh banget untuk satu tim ini. Termasuk Michael Carrick di 2013. Iya, betul sekali. Michael Carrick di 2013. Tidak terlihat. Itu yang baju MU yang kotak-kotak itu. Ah. Nah, baju MU terjelek itu. Jersey MU terjelek. Iya. Tapi itu musim yang aku suka karena Carrick bagus banget di situ, Pak. Carrick itu semua aliran bola yang dari belakang, jangan kemana-mana dulu, ke Carrick aja. Iya. Ya pokoknya ke Carrick aja gitu. Terus Carrick yang mendistribusikan bola dari belakang ke depan gitu. Dan umpannya selalu dari dia. Dan sudah ditemukan di sekarang lagi Eriksen akhirnya. Nggak tahu ya, Erikson kan baru Ya, berapa ini kita- kan, ya. baru Berapa berapa pertandingan, pekan lah, ya. Mungkin strateginya Lawan Ten Hag, Bradford juga jelek kan. ya mungkin strateginya Ten Hag lagi bagus-bagusnya di Erikson gitu, mungkin ya, Iya. mungkin. Padahal orang nggak tahu ya yang bikin Eriksen sebagus ini di posisi itu Siapa? Antonio Conte. Di Inter. Waktu di Inter. Enggak lah, dia di Ajax juga bagus lah dia. Tapi bukan di posisi itu. Iya, Posisi di nomor sekarang 10 itu ya? tuh dicoba dan 6 bulan dicadangin di Inter untuk di 6 bulan berikut dimainin di posisi itu. Di Ajax tuh waktu itu kayak kalau nggak salah di Ajax tuh MU sempat ketemu Ajax yang ada Eriksennya. Musim depannya Eriksen itu ditawar, tapi dia nggak mau ke MU. Karena memang internalnya lagi gonjang-ganjing. Oh, waktu itu. makanya dia pilih Spurs. Spurs. Aduh terus aku kecewa. Tapi di- Ngapain sih di pilih Spurs London di- Utara di Spurs lawak ini? Bagus juga sih. Iya. Karena Iya. Eriksen lah bisa kita lihat bahwa Dele Alli bagus. Eriksen cabut Dele Alli sampah. Dele Alli sampah. Sekarang di Inggris juga nggak berperan dia. dia. Everton aja gak dapat tempat. Iya. Nah itu kayak sekarang Eriksen bikin Bruno bagus kembali gitu kan. Yes. Iya. Oh, itu. supporting ya. Iya. Bruno kan musim pertama, musim keduanya di MU sebelum datang Ronaldo. Itu kan sempat bagus. Bagus banget Bagus bahkan. banget, ya. Nggak tahu kenapa kalau Ronaldo datang. Diburu. Ronaldo. Apa sih? Terus dulu gue ingat sempat ada nama Juan Veron ke MU. Juan Ya, Sebastian Veron. Dan gagal. Itu Ya. analisanya gagalnya kenapa? Nggak tahu aku belum sampai Menurut Mamat. itu aku. Lu kan di Liga Italia banget nih, Mat. Di Iya. Italia Juan Veron kan Banyak. megang banget nih. Parma, Lazio. Parma Lazio. Juara lagi. Di Oh, iya, iya, di Lazio juara dia. Datang sama Vergi Sama didatangkan. Nedved Poborski, Salas itu. Oh iya benar. Zaman itu. Lazio itu. Iya. Ini ada fakta menarik ya Apa tuh? tentang Lazio. Jadi Apa? ada temanku yang suka. Jangan bilang suka Lazio lagi, semua tim Serie A Anda suka ya. Enggak. Oh. Ada temanku yang suka Lazio. Ah. Karena bapaknya namanya Lazio. Tapi itu berkah loh. Iya. Kalau ejek-ejekan nama bapak, dia merasa kayak, wah Anda tahu saya suka Lazio gitu. Lazio. Karena nama bapaknya Lazio. Lazio. Jadi kalau dituliskan Lazio. Lazio, iya. Lazio. Kalau orang luar juga bacanya Lazio. Lazio, kan? ya. Tapi Lazio. namanya Lazio. Oh, Lazio. Oke lanjut. Itu Lazio. Lamongan juga Coba Lazio. telepon Pak Lazio. Orang ngapain dong? Orang ini juga. Pak Lazio masih suka Lazio.
Lamongan Lamongan ya. Lazio LA. LA. Lamongan itu. Ininya juga sama lagi. No, Itu warna tapi jersey. Veron tadi menarik Nah, tuh. iya. Veron tuh Kenapa gagal di MU? menurutku nggak bisa ikut sistem ya. Waktu di zaman itu dia tuh di antara bingung sebagai defensive midfield Atau nomor 10? atau box to box. Di MU waktu itu sementara ada Scholes juga yang berperan sama. Ya. Kemudian ada masih waktu itu siapa ya? Satu Itu gelandang eranya lagi. perpindahan dari Dwight York ke Nistelrooy. Iya. Jadi mau pakai striker tunggal awalnya. Pakai striker tunggal. Nah, posisinya Veron itu tidak jelas, tidak tahu mau sementara di apa namanya Lazio mereka pakai 2 DM tuh dia sama Simeone. Jadi jelas. Dia sebagai box to box. Nah, di Lazio dia sebagai DM murni. Di MU dia sebagai DM murni. Oke. Jadi kayaknya nggak keluar gitu kemampuannya. Sementara Kayaknya. kemampuan dia tuh naik turun banget gitu yang. Sama dia di Chelsea itu sama. Di Chelsea juga biasa aja Iya, sebenarnya. karena digunakan sebagai itu, digunakan Apa sepak bola sebagai. Inggris gak cocok buat dia? Kayaknya sih lebih ke situ mungkin. Buat pemain sejenis Peron gitu. Lebih ke situ. Dan karakternya kayak gitu ya. Iya sih yang ya gitulah. Iya. Mungkin aku nggak lihat Aku ngikutin tuh Veron di MU beberapa kali aku ngikutin tuh karena salah satu pemain yang aku suka juga gaya bermainnya Enggak gitu nemu kan. kan ya di Inggris enggak nemu. Tidak ada sentuhan-sentuhan Italinya tuh hilang sama sekali ya. Mungkin karena di situ ada Scholes yang jadi box to box. Karena dia dipindahin jadi DM di MU. Chelsea juga sama. Nah, yang pada akhirnya MU ngeganti lagi skema dan ada Carrick itu. yang- Iya, pada Iya. akhirnya langsung Carrick muncul tuh. Betul. Nah Carrick itu kan bersinarnya juga mungkin dia lebih keluar itu setelah eranya Scholes kayaknya. Enggak deng. Enggak. Di zaman itu sih, Carrick Iya, sama Scholes itu. Iya tapi Carrick yang mulai menjadi distributor bola itu kayaknya setelah Scholes pensiun. Enggak deng. Yang kotak-kotak tuh Scholes masih ada kok ya. Yang baju kotak-kotak tuh dia udah pakai nomor 22. Si Carrick. Enggak, Scholes. Iya. Udah pakai 22 dia. Iya, itu pokoknya zaman-zaman mulai MU ke habitatnya lah, udah kembali lagi. Iya tapi Masih Carrick juga nggak segampang itu inian Scholes kok menjadi replacement Scholes tuh nggak segampang. Iya, iya. Makanya chantnya kan itu kan, it's hard to believe it's Michael Carrick. It's hard to believe it's not Scholes, it's Michael Carrick. Artinya? Ya sulit untuk percaya bahwa ini anjing. Masa gini aja pakai artis. Ya, Scottish banget sih. Lu. Bukan Scottish itu, Inggris itu tadi bahasa Inggris kan. Scottish kan logatnya. Iya, logatnya cepat, susah mendengar gitu-gitu. Nah, terus pasca MU-nya Fergie kan itu Ya. siapapun pemain yang datang di era Fergie kayaknya bagus-bagus. Henrik Larsson aja liburan ke MU bagus. Ya, Henrik Larsson tuh sempat 6 bulan. Iya kan? 6 bulan 6 bulan. dipinjam. Ya. Van Persie dari Arsenal juara. Ya. Gol itu tuh, gol terbaik tuh. Ya, gol bola voli yang ke Aston Villa itu. Lawan Arsenal juga selebrasi Lawan dia. Arsenal Selebrasi. ya, selebrasi. Musim keduanya. Oh, dia cinta MU. Match keduanya. Musim keduanya ya. Match kedua. Oh, match kedua. Match kedua. Match pertama enggak. Match pertama enggak. Menghargai. Match kedua udah gini dia. Udah bodo amat. Udah bodo amat. Nah, ketika perpindahan si Fergie ke David Moyes. David Moyes. Gosipnya mau Mourinho kan saat itu. Ya, tapi kan Moyes kan titisan kan. Nah, Pilihan. Iya, menurut Fergie adalah dia ini yang bisa Titisannya. melanjutkan lah. Iya. Karena Scottish. Scottish. Karena begitu ya. Vovo. Vovo. Iya, ngomongnya nyambung. Iya. Nggak perlu ada Evra. Enggak, sebenarnya alasan transisi Fergie ke Moyes itu lebih ke karena Moyes ini sudah membawa Everton di jalur paling stabil. Ya. Oke. Dan menurut Fergie juga skuad yang ada saat itu adalah skuad yang stabil, skuad juara loh. 2013 tuh MU juara. Dan itu skuad udah dari line up pertama sama line up keduanya udah ini ditinggal udah bisa lah ini cukup perlu pelatih yang bisa menjadikan skuad ini stabil atau menjadikan klub ini stabil karena udah diwarisin tim juara. Iya. Nah, menurut Fergie yang pantas untuk itu adalah orang yang sudah Terbukti stabil ya? Stabil gitu. Gak mungkin kan dia nunjuk Arsene Wenger. Gak mungkin dong. Ya, nggak mungkin. Satu-satunya yang bisa ditunjuk kan Moyes. Karena Iya. dia udah 10 tahun di Everton. Di jalur Everton yang stabil Pak. Di papan tengah tuh gitu-gitu aja gitu. Everton tuh kayak mungkin kalau di Liga Indonesia Liga 1 dulu ya. Nah. Mungkin kayak Persela gitu. Wis. Lama Iya, di iya. Liga 1-nya tuh Iya. lama. Dan Stabil stabil. aja gitu. Gak pernah di 1, gak pernah di 2. Tapi di 4, 10,
4-13 gitu-gitu aja gitu. Tapi tuh kalau pas zaman itu ya, pas pergantian ke Moyes, Mas Yusril termasuk orang yang setuju nggak itu diganti ke Moyes? Masih Di setuju. luar bawa Masih dia setuju. Everton. Masih setuju aku. Tapi kesalahan pertamanya apa kira-kira? Apa yang mulai buat ini orang nggak bisa nih di MU? Karena setelah Moyes, MU sampai sekarang masih kesulitan mencari performa untuk ada di Iya, atas, stabil di atas Iya. gitu ya, stabil di atas. Kayaknya Moyes yang merusak semuanya tuh. Awal mula cikal bakar uang ganti. Iya. Penuh amarah. Bisa jadi. Tapi aku nggak tahu persisnya bagaimana. Tapi sejauh yang aku baca itu kegusaran Moyes itu justru ke manajemen. Yang selalu menolak untuk membeli pemain baru. Membeli pemain yang dibutuhkan dia gitu waktu itu. Emang Moyes pengen siapa aja sih dia dulu? Enggak tahu yang dibawa Vela ini nah. Marwan. Vela ini. Iya, Marwan. pengen Velena dibawa, dia datangkan kan? Iya itu tapi udah salah harga Pak. Udah salah harga jadi transfer ini kalau nggak salah nih mohon maaf kalau ada yang lebih tahu mungkin bisa mengkoreksi. Ya, Tapi bisa di kolom komen. di artikel yang pernah aku baca Moyes mencoba untuk ngasih request transfer nih ke manajemen gitu. Datengin Vela ini gitu karena dia kontraknya mau habis nih sama Everton gitu. Sisa 1 tahun waktu itu. Iya, sisa 1 tahun gitu. Udah debat nggak mau, manajemen nggak mau karena Fergie ini udah mewariskan tim juara. Ngapain kamu melakukan Bongkar pasang lagi. Bongkar pasang transfer dengan tim yang udah jelas nih ini udah juara nih musim kemarin nih gitu. Nggak usah dibongkar pasang lagi. Ini udah pilihannya Fergie gitu. Tim ini tuh tim juara gitu katanya. Habis itu ditolak lah. Lalu Vela ini ditolak. Ya udah perpanjang kontrak sama Everton 2 tahun. Nah, 2 tahun apa berapa gitu. Setelah pemainnya blok sampai ini. Ya deh, oke deh Vela ini. Harga mahal. Udah sign kontrak. Harga udah nggak bisa gitu. Itu ya, kesalahan transfer sih menurut saya. Moyes tuh kesalahan memilih pemain. Dia merasa cocok dengan dia, ternyata tidak bisa di sekelas MU. Dan kan emang nggak gampang kan Pak mengubah sistem yang sudah kayaknya 26 tahun. Berapa sih Fergie ya? 32 tahun. Oh iya. Iya. Fergie iya. Fergie berapa tahun? Nggak tahu. 26. 26 ya? Nggak tahu deh lupa. Ya pokoknya itulah. Ya itulah ya. Pokoknya Terus membangun tim tanpa dia gitu terus ya? mengubah sistem yang udah segitu Fergie besar kan. banget. Iya kayak dulu waktu Leeds zaman peralihan dari Don Revie ke siapa? Don Revie ke Brian Clough. Itu kan perlu Yang waktu. degradasi? Yang pada akhirnya degradasi? Kayaknya ya lupa aku. Tapi aku lihat ini di The Damn United. Nah itu juga mengalami waktu yang panjang juga. Nggak semua pemain harus bisa mengiyakan semua kata pelatihnya. Fergie kan udah lama dan pemain yang datang ke situ ya udah sendi kodawo atau udah sama Fergie atau. Iya udah. Nggih, Pak. Gitu aja. Tapi tahun berapa tuh ya Fergie cabut ya? 2013. 2013, sekarang 2022 belum kembali ke performa 2013 ya? Iya. Jauh lah, masih jauh. Sudah gonta-ganti pelatih. Udah berapa tahun? 9 tahun? 9 tahun. 9 tahun. Juve udah 3 tahun. Masih 5 tahun. Masih 5 tahun. Bahkan Lima tahun. tadinya langganan Liga Champions sekarang yang terlempar juga. Lempar ke Europa League. Europa League. Tapi Ten Hag optimis gak? Dengan maksudnya dengan Ten Hag cara mainnya? Optimis tapi tidak pengen memasang Harapan ya? Harapan yang terlalu tinggi karena kan masih ada pemain toksiknya. Dengerin dulu. Siapa? Karena masih ada pemain toksiknya. Siapa? Ada lah nomor 7. Nomor 7. Wah, kok lu kamu nyebut lu. Aku enggak nyebut lu, Mas. Saya dengar di sini. Masa? Iya, apa coba? Sebentar. Mas Yusuf kenapa tumben ya ada MU yang lumayan agak anti Ronaldo nih. Saya Dia kan di MU Ronaldo 2011 ya. Ronaldo 2021 ya. Ronaldo 2021. Karena jadi ambisius Pak dia. Jadi harusnya dia tidak usah balik lagi. mau balik lagi ya nggak apa-apa tapi jangan pasang ambisimu untuk klub yang lagi bobrok lah gitu loh. Harusnya kamu bisa seperti Zlatan yang menaikkan Membawa Milan. Walaupun Walaupun motivasi ya. bermainnya sedikit sekali. Iya, tapi kan peran Zlatan bukan bermain. Iya, Peran iya, Zlatan ruang adalah ganti. Iya. menjadi abang-abangan sungkan yang ada di situ gitu. Istilahnya kalau kamu di ruang ganti main elek ki sungkan gitu loh. Nah, sementara Ronaldo awal-awal begitu. Awal-awal. Tapi katanya dia masih
merasa bahwa Dia masih bisa. Iya. Dengan usia begini dia merasa masih betul. muda. Kemudian kepentingannya bukan lagi kepentingan klub, kepentingannya adalah rekor Individu. pribadi, Betul, rekor betul. individu, Rekor individu. yang sebenarnya nggak penting untuk dikejar di usianya yang Iya. sekarang. Dia udah mendapatkan semuanya sih menurut saya. Sampean sudah jadi goat, udah Iya. nggak usah diturun-turunin lagi. Iya. Dan karena ambisinya itu pun dia keluar dari Juve sebenarnya. Oh. Ketika Juve mengumumkan Allegri, dia tahu cara main Allegri dan dia pernah bersama Allegri Dia kan. visioner. Ini Allegri jelek nih kata orang. Bukan, tipikal Allegri itu yang membuat gol dia akan sedikit. Oke, Tipikal main defense, Allegri. main defense. Iya, main-main seperti itu, 1 gol tumpuk pemain di belakang, 1 gol tumpuk pemain belakang. Dan sudah terbukti ketika Allegri pegang dia kan di Juventus waktu itu. Makanya dia pindah nih. Dia paling sangat frustasi tiba-tiba marah ke bench, marah ke pemain, suruh pressing padahal pelatih suruhnya ke belakang. Jadi pemain itu bingung. Ini mau pressing, Ronaldo suruh semua naik tapi strategi pelatih ini kayak gini. Demi ambisi dia itu. Demi ambisi dia. Nah katanya, ini aku yang pernah baca thread-nya itu, thread yang di Twitter itu, katanya awal-awal Ronaldo masuk itu pemain semuanya sungkan Pak mau bikin konten di ruang ganti. Sebelumnya kan Lingard, Oke. Pogba, itu kan Greenwood dansa-dansa di ruang ganti, bikin-bikin TikTok segala macam. Bikin itu story cewek akhirnya masuk penjara. Nggak tahu. Habis Ronaldo datang. Bentar, Greenwood bagaimana ya? Penjara bagaimana? Nggak tahu, enggak kok kayaknya. Enggak penjara ya? Enggak tahu. Jadinya udah nggak di hilang penjara. Jadinya nggak di penjara. Kontrak dia sama MU Udah dipecat. udah selesai? Udah selesai. Tapi nggak tahu ya. Tapi nggak tahu sih. Nggak tahu. Aku ini lebih memilih untuk nggak tahu karena ada simpang siur di mana katanya nama dia sudah didaftarkan. Bersama Jadi MU. pemain iya katanya. Tapi nggak tahu ya kebenarannya gimana. Ini katanya. Oke, lanjut. Nah Ronaldo datang itu pemain sungkan Pak. Untuk main males-malesan, main apa itu sungkan. Karena ada peran Ronaldo. Seperti yang dibilang Roy Keane di salah satu interviewnya. Dia bilang fungsi Ronaldo. Walaupun dia tidak sedang di usia yang cemerlang. Itu paling tidak dia menaikkan motivasi pemain gitu. Untuk bermain lebih bagus gitu. Karena dia sedang bermain dengan salah seorang pemain terbaik di dunia gitu. Iya. Nah itu kayak gitu. Terus kemudian beberapa kali ini Ronaldo sempat kecewa dengan kualitas pertandingan, dengan strategi dan ini. Lama-lama dia lebih banyak menyendiri gitu, makan di kantin sendiri, inian sendiri gitu. Karena dia mungkin kemarin betul juga ya, yang udah beberapa kali jurnalis bilang bahwa dia mau keluar sebenarnya ada orang, tapi nggak ada tim gitu kan. Iya, nggak ada tim dan ambisinya dia ini masih terlalu besar ya untuk ditampung klub Al-Ahli gitu-gitu. Iya. Ya kan Al-Ahli sempat katanya mampu kan. Qatar juga liga-liga Qatar. Qatar. Cuman kan dia Kalau tim besar Eropa dia melihat usia dan harganya Ronaldo juga yang kemahalan untuk usia Betul. segitu. Tapi Ronaldo sendiri merasa bahwa dia masih baik-baik saja dan masih pantas dihargai lebih gitu untuk usia segitu. Dia masih merasa begitu. Jadi ya tetap aja ego klub 38 Perez aja sampai dibilang ayo ambil Ronaldo kembali. Perez kan balik ke wartawan. Lagi. Dia sudah 38 tahun gitu. Iya. Buat apa kan? Perez loh ya orang yang paling sayang Ronaldo aja gitu. Iya dia udah 38 Pak. Udah ketuaan. Iya dan masalahnya itu kalau dia ada di satu tim dan dia keluar atau menjadi cadangan ataupun cabut dari tim itu. Tim ini jadi rusak nih. Hilang motivasi lah, bingung cara main. Real Madrid awal-awal. Iya. Juve sekarang. Iya. Jadi agak bingung ya Pak. Tapi kan sekarang Ten Hag udah mulai mengesampingkan Ronaldo nih. Naik lagi nama Sancho, naik lagi nama Bruno. Betul. Tapi Mas Yusril tipikal yang suka pemain muda. Pemain muda yang diberikan kesempatan seperti ini. Aku lebih ke kebutuhan strategi sih, bukan masalah muda tuanya gitu. Lebih kalau memang strategi yang dibutuhkan ini ya udah gitu. Ya udah di ini. Sekalipun kalau misalnya nanti pada akhirnya misal kayak Eriksen nanti performanya menurun gitu kan. Ya walaupun misal Van de Beek usianya masih muda ya. Kalau itu pas untuk strategi ya gak apa-apa gitu. Gitu sih lebih ke situ. Ke kebutuhan tim ya. Lebih bukan ke kebutuhan harus tim. pemain mahal, pemain bintang, pemain pengalaman gitu ya. Pokoknya asal bagus. Malakia itu kan masih muda kan. Masih muda tapi ininya kalau dia udah nyetel dan seininya salah aja dibikin serba salah sama dia. Salah dibikin serba salah sama dia. Salah gak bergerak. Iya, dibikin serba salah. Salah golnya kan itu bola buangan kan dari Carvalho. Iya. Ya, siapa namanya? Carvalho. Iya, Carvalho itu Fabio Carvalho. Ya itu. Iya sih. Iya. Itu Malaysia itu bagus. Bagus itu. Baru tahu harganya 12 juta euro anjir. Pintar banget. Iya. Dan murah usia banget. masih 18 ya?
Dia 20-an kan? 20 ya? Oh, saya nggak tahu. Oh, Nggak tahu. Pokoknya masih muda kok. Enggak. Pokoknya dia Malaysia aja udah. Malaysia? Iya. Ada lagi Nama depannya kan Ganyang kan? Ganyang ke Malaysia. Ada lagi Siapa sekarang lagi ya? nama Anthony. Anthony. Gak yakin dengan Anthony? Belum Oke. belum. Saya beberapa kali membaca tweet Anda seolah-olah Iya, aku tuh selalu hanya oke lah. selalu memasang ekspektasi rendah untuk pemain mahal gitu. Oke. 100 juta euro bro. 100 euro loh, mahal. Tapi kan dia buktikan yang langsung gol debut. Dan bagus. bagus, Iya. golnya bagus. Iya. Tapi untuk memainkan ininya bagus lah dia. Memainkan untuk bagaimana menarik hati penonton Iya, iya, dengan iya. mencium badge tuh bagus lah. Oke lah nggak apa-apa. Oke. Jilat-jilat dikit ya. Ya, jilat-jilat dikit. Capermu oke lah. Tevez kan juga gitu. Tapi kan Mat itu Tevez legend mana, Mat? Hah? Tevez tuh legend klub mana coba? Juve. West Ham lah. Juve. Dia legend di mana legend? Legend Juve. Legend mana? Hanya legenda Di yang MU pakai- UCL. yang Di hanya MU legenda. Di MU UCL coy. Di Juve 2 kali final. Final dong. Kalah. Karena kamu tidak mengakui gol Muntari. Anda admin mafia wasit ya? Hah? Ini ya teman-teman yang mau tahu salah satu Anjing. admin mafia wasit kita sudah hadirkan. Enggak, anjing. Pada banyak tuh yang bilang mafia wasit itu hadirkan ini. Cuma kita tidak bisa bilang langsung gitu. Dia membuka sendiri kedoknya. Suka Milan kan. Enggak lah, enggak. Tapi tahu admin mafia. Nah, ini kalau aku bilang tahu, orang-orang langsung spekulasi. Iya. Emang orang Jogja juga ya? Enggak. Orang apa ya? Ada lah. Ini Udah Purwodadi. Dia tuh sempat ngekos di Sragen. Ya. Udah habis itu pindah di mana? Jepara ya? Pindah di Jepara. Main tebak-tebakan. Aduh. Tapi sekarang tinggalnya di Magelang. Aduh, ultimate Aduh, Mat. aduh, seru banget nih. Ingat kenapa sih Aduh. tidak mengakui gol Muntari? Saya mengakui. Orang saya selalu ditanya, saya bilang itu gol kok. Iya. Yang nggak mengakui itu Buffon. Iya, Buffon kenapa? Lah dia kehalang bola di belakang kepala dia, menurut dia tuh nggak gol ya wajar. Tapi Italia itu pakai ini gak sih? Pakai gol ini gak sih? Gol lain Gol teknologi. lain waktu itu kan belum ada. Dulu belum kan? Waktu Iya. itu belum ada jadi wajar. Ya udahlah, terimalah Wajar. sebagai orang yang nggak akan pernah Liga Dan Champions. posisi hakim garis itu kehalang sama Vidal. Oh, sama Vidal. Ya Vidal pas di garis tuh. Arturo Vidal Arturo Vidal udah pemain Inter ya anjing. Arturo. Enggak, udah pindah ke Inter bangsat itu. Aku dulu sering nobar Juve tuh paling suka ngecen itu. Vidal. Salah satu pemain favoritku di Juve juga waktu itu. Karena Vidal. namanya kan? Karena 8. Oh. 8. Berarti suka Marchisio juga dong? Marchisio suka, Wah, Kumat. Marchisio 8. Semua pewaris nomor 8 itu aku suka di Juve. Conte, Dari sekarang. Conte, Marchisio, terus Camoranesi 16 ya? 16. Sekarang Indonesia aku suka 88 sekarang siapa ya? Udah nggak ada. Udah gak ada ya? Udah, nggak tahu, lupa saya. Marchisio sama- Saya udah nonton ice hockey sekarang, udah nggak nonton Juve. udah nggak nonton Juve. Ya, sama ada pelatih goblok itu. Saya Kayaknya pas podcast ini tayang dipecat deh. Hah? Kayaknya. Pas podcast Sebelum ini tayang. tayang mudah-mudahan udah dipecat. Sebelum tayang kan ini kita, udah. Kita tayang, kita syuting tanggal 15. Ya, tayang minggu depan. Ini dipecat kan? Ah. Ya mungkin Sudah. sudah lah, mungkin udah ya. Oke. Iya. Tapi nggak tahu kalau dipertahanin ya berarti. Oke, sebelum pertandingan besok nih, udah dipecat aja dari Jumat gitu. Oh, tapi tuh besok dia nggak mimpin, yang lawan Monza. Kenapa? Ya itu kartu merah waktu salah di tanah. Wah kalah lagi dong. Iya. Abisin lawan Monza di kandang Monza kalah. Kalah nih. Kalah ya. Oke, Mas Yusril. Ya. Seru sekali ya perbincangan Seru. dengan Mas Yusril Ini loh MU. perbincangan tuh kayak gini nggak Iya. debat-debat. Ngapain debat Scudetto anjing nggak penting. Ya makanya kita kasih dia ultimate team binatang. kalau dia debatnya enak-enak nggak usah ngobrol ngalir. Enak ngalir. Minum ya Iya. minum. Ini udah bikin perpecahan supporter Iya. dianya kan. Habis itu debat Scudetto kayak ini aja gitu. Udah gitu dia kekeh lagi debatnya. Iya. Enggak. Enggak. Aneh enggak Mas? Loh, cari pembelaan. Udah baca belum hasil sidangnya? Belum. Enggak baca enggak. Benny biasa dipanggil Ben. Benny biasa dipanggil BNI.
Mungkin Baru ada lagi. tabungannya ketinggalan. Baru lagi ya. Sudah panggil Benny. Oke, Mas Yusril biasanya kan sudah nonton tuh sama Benny. Ya. Ya kan kita kasih dia hewan-hewan kan, ada tupai di kanan, tupai kidal. Lucu Itu banget. kasihan ya kalau lu parah banget. Orang pada Orang tuh marah-marah udah- kita. Dia udah nyiapin tau Firman Utina gelandang dia bilang. Itu yang kita tidak kasih tahu. FUT itu kita udah kasih tahu bahwa ini gak cukup waktunya untuk dibikin. Ya. Nah, jadi gini, oh enggak apa-apa gitu-gitu. Tapi dia juga nggak tahu kalau kertas kosong. Dia pikirnya nggak dapat aja. Oh, gitu. iya. Tapi yang binatang kita udah jangan kasih tahu. Dia udah nyiapin Ponario, Firman. Dia udah siapin di sini. Kan dia lagi duduk di sini sama Firman Utina. Kita lagi podcast sama Firman Utina, dia udah datang. Udah datang, udah siapin dia. Oh, 11 pemain. udah siapin 11 pemain. Disuruh nama binatang. Kesel banget. Nah, kali ini kita akan suruh Mas Yusril juga untuk menyusun Ya. 11. 11 ultimate team dari Mas Yusril. Karena Mas Yusril suka K-pop, kita inilah 11 pemain dari musisi atau artis K-pop aja gimana K-pop ya. K-pop. Ya. Kenapa sih Mas suka K-pop Mas? Kenapa sih ada Mama orang... tuh benci banget tau. Silakan. Sumpah saya, saya tidak mengerti. Oh bahkan sekarang kamu nggak install aplikasi, salah satu aplikasi ojek online juga karena lagi kolaborasi sama idol K-pop. Yang mana? Ada yang Yang G. Hah? Dua-dua G. yang Jack. Oh, yang Jack. Oh, oke Jack. Oke Jack net TV. Iya, maksudnya oke Jack itu. Iya, oke Jack itu. Itu emang ada kerja sama? Lagi kolaborasi. Saya nggak tahu. Makanya kan sekarang motornya pun Saya warna nggak- ungu. Blackpink. Apa Ya gitu. Itu mah apa? Lagi. Blackpink. Pokoknya yang Blackpink. Blackpink semuanya Blackpink. Yang ini Pink Venom Blackpink. Bukan, yang musiknya gitu. Blackpink. Ya Blackpink ada slogannya. Ayo coba Mat. Apa? Blackpink coba. Blackpink. Najis. Blackpink. Oke. Blackpink. Oke. Najis ya. Bisa saya. Iya. Oke, kita 11 K-pop ya. Oke. 11 K-pop. Penjaga gawang. Formasi dulu. Mau apa nih? Formasi kesukaan. Aku selalu Ancelotti 4-3-2-1. 4-3-2-1. Nah, mampus lo. Mampus Oji. Selalu dipusingin sama orang Jogja kan. 4-3-2-1. Wah, 2-1, duanya AM ganti. Ini 4-3-2-1 dulu si Seva pernah komplain Seva, ya. Iya. Satu penyerang sama dengan mematahkan kakinya katanya dulu. Iya, satu penyerang Iya, iya sama kayak akan ngebunuh dia gitu. Tapi kan dikasih AM yang bagus dua-duanya. Ini kategorinya bebas aja ya. Bebas. Nggak ada alasannya atau apa ya. Nanti Cewek kita apa bahas. cowok nih? Bebas. Nanti kita bahas setelah ini. Kalau mau cowok semua juga gak apa-apa. Oke. Di goalkeeper. Di goalkeeper, ini goalkeeper aku pasang karena ini adalah alasan terakhirku kenapa harus suka K-pop ya. Oke. Di goalkeeper G-Dragon lah. G-Dragon. G-Dragon ini dari Big Bang. Backnya Back kanan. Back kanan Lincah. ya. Ini harus yang lincah Terus ya. iya tipikal bek kanan kan. Lincah. terus Energik. merasuk-rasuk gitu. Malaysia lah. Malah dia kan kiri. Iya. Oh mau di kanannya kanyang. Kayaknya Malaysia. Kirinya Malaysia. Bek kanan itu yang menyerang dan bertanya bagus Iya. gak ya? Saya pilih Momo dari Momo. Twice. Momo twice. Enggak. Sorry. Ganti. Central back saya pilih 2 Momo sama ini apa namanya? Jihyo. J. Jihyo. Oke. Jihyo Ih dia Twice. tahu ya langsung tuh bisa Tahu tulis. dia K-pop juga. Suka dia. K-pop juga? Iya, suka banget. Ini bek kanan aku pilih seseorang ini aja dari grup aja ya. Masih dari grup kayaknya di Alfi Sugoi. Enggak, itu Enggak. dia enggak pernah grup kan. Oh, ya. Di kanan saya pilih siapa itu mamamu? Mamaku namanya? Bukan. Mamamu siapa rappernya? Moonbyul mamamu. Moonbyul. Ih Dia emang penggemar K-pop. Dia penggemar K-pop. Moonbyul mamamu. Kupikir bercanda. Beneran. Beneran. Mamamu. Moonbyul. Mamamu. Dia udah tahu lah singkatnya Left backnya kita pilih siapa ya? Salah satu grup yang agak terkenal selain Mamamu. Siapa nih?
Siapa? Kamu tahu? Saya nggak tahu, Oh Mas. nggak tahu. Ampun, Mas. Ya. Ampun. Kok ada sih? Iya. Saya abis ini kayaknya menarik nih. Saya mulai mau nonton nih. Mulai lihat G-Dragon yang mana, Momo Twice yang mana. G-Dragon sih tahu. Oh tapi cowok ya? Gak apa-apa deh. Nggak Bebas. apa-apa. Namanya bebas ya. Bebas. Bebas, cowok Namanya cewek bebas. Di kiri saya pilih ini aja. Saya pilih yang lincah ya. Ya. Kai EXO. Kai EXO. Kai EXO. Pakai I. Lah, Kai, nanya dia. Kai EXO. Nah, Oke. CM nih ini CM belakang ya. CM belakang ini saya pilih si siapa itu namanya? Aduh, lupa lagi aku namanya. Siapa namanya? Sunmi. Sunmi ini dari grup apa Sunmi? Sunmi dulu sempat Wonder Girl. Oh. Sekarang jadi penyanyi solo dia. Oke. Sunmi. Mulai pengetahuan saya mulai diperbanyak. Mulai diperbanyak ya. Suka saya. Ini aku pilih Somi. Somi dia nggak ada grupnya. Penyanyi Somi. solo dia. Somi. 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 Di attacking midfielder saya pilih Kim Chae-rin atau CL dari 21. 21. Ini. AM di depan, 3 AM ini. Ini penyerang ini mending ntar goalkeeper ini aja ya, cewek sekalian ya. Ini Bebas. semuanya cewek ini. Bebas. Sebelah kanan untuk menyerang ini bagus nih, ini Lalisa Manoban. Lalisa, saya tahu kalau ini. Lalisa Manoban. Lalisa. Disambung itu, Mas. Apanya Lasio? Beda. Enggak semua la ini. Bukan ini juga. Kan Lalisa, Lamongan beda. Oh iya, beda ya. Ini untuk sayap kiri saya pilih. Aduh, yang ininya Solar Mamamu. Oh ini grup mamamu? Iya. Oh, oke. Solar. Nama aslinya itulah. Wih, Penyerang. Penyerang Kim Jenny. Kim Jenny. Iya. Jenny Bell. Goalkeepernya itu kita ganti aja menjadi goalkeeper. Kalau cewek menjadi alasan terakhir untuk ini. Itu kiper Salmon Soccer. Enggak dong. Iya kan dia cewek kan? Ada itu. Dia dulu pernah masuk grup Ayo Ayo, sekarang udah jadi solois. Chungha. CHUNGA. Enggak, bukan Cunga itu namanya. Pakai H. Chungha. Chungha. H. Nah. Super Sub. Super Satu Sub. orang. Oh, satu Satu pemain Super Sub. Satu orang Super Sub ini aku memilih Mina dari Twice. Mina. Mina dari Twice. Pelatihnya. Pelatihnya, aduh ini pelatih yang susah. Mereka tuh punya manajer gak sih? Punya. Dan itu orang banyak tahu. Park Teddy. Teddy, TEDDY. Teddy, Park Teddy. Oke. Kaptennya dari semua ini? Kaptennya dari semua itu. Lalisa. Kim Chae-rin. Kim Cairin ya. Ini CL yang nggak tahu dijelasin. Iya. Nah, yaudah. Oke, Kita kita sekarang alasannya nih. Oke. Kenapa di kiper ada Chungha? Chungha ini menurutku satu solois yang lagunya enak banget dan dia bisa apa ya, tanpa grup dia bisa awalnya grup ya? Ini apa? Awalnya grup dia. Awalnya grup Ayo Ai, sekarang sendiri gitu. Dan lagunya bagus. Dia juga beberapa kali sempat ngisi di 88 Rising. Sempat collab sama Rich Brian juga. Oh iya. Iya ini Kim Chungha ini. Oke. Kalau back kanan dan kiri Moonbyul ini aku pilih karena karakternya kan harus yang maju oke, bertahan juga oke kan. Emang ada formasi begitu di grup? K-pop, Ada. Oke. Moonbyul ini, Mamamu ini grup yang 4 vokal. 4-4-nya tuh kuat secara vokal. Enggak di dance gitu. Oke. Jadi si Moonbyul ini dia rapper bagus, nyanyi solo pun bagus. Bisa multi talenta. Jadi suaranya tuh unik gitu.
secara dia juga image-nya Tapi ketika dia nge-rap keren. keren. Dia image-nya tomboy gitu, Mat. Jadi tapi kalau nyanyi dia keluar tuh ininya. Suara-suara Ceweknya, femininnya tuh keluar gitu. Makanya Kalau Kai? kalau Kai itu lebih ke visual sih. Visualnya bagus, narinya juga bagus gitu. Oh, Jadi kan Malaysia banget ya. Ada yang visualnya oke tapi narinya nggak seberapa. Jadi dalam K-pop tuh memang ada peran-perannya, Pak. Oke. Nggak semuanya akan diorbitkan menjadi penyanyi. Ada yang diorbitkan memang untuk kalau public speakingnya bagus ya dia akan jadi MC. Kalau wajahnya bagus ya dia akan ke drama gitu. Untuk menaikkan elektabilitas si K-popnya. K-pop. grupnya ini gitu. Misal kayak Super Junior kan nggak 8-8-nya semuanya akan terjun di nyanyi gitu. Misal Letuk nanti di mana, terus si Won di mana gitu-gitu. Jadi ada peran-perannya sendiri-sendiri, sorry. Ada peran-perannya sendiri-sendiri. Bukan nyanyi semua yang Nggak nggak nyanyi harus semua oke. dan nggak ngeden semua. Ada peran-perannya sendiri. Ada yang bagus hanya untuk nge-MC gitu. Dengan dia bagus nge-MC dan bagus di variety show, otomatis grupnya ini juga akan keangkat. Berarti itu udah disiapkan semua tuh dari mereka membentuk grup Dari ini. training udah diangkat semua, udah diplot semua itu. Oh, baru tahu aku nih. Misal kayak 9 Super Junior. Makin tertarik nih. Misal kayak 9 Super Junior. 7 itu berapa sih? Kalau nggak salah 9 atau 7 ya? Lupa aku. Kan 7. Mau tak ini ya? Kan 7. Mau tak rinci ya? Iya. Siwon, Lituk, Sindong, Ryowok, terus Yesung, terus kayaknya 7 deh, kayaknya 9 deh, kayaknya ya, 9 ya, 9. 9. Nah itu di 9-9-nya itu nggak semuanya jadi penyanyi, yang jadi penyanyi cuma Gyuyun, Ryowok. Yang solo, yang keluar jadi solo ya. Gyuyun, Ryowok, terus gitu, Lituk, Donghae, gitu-gitu tuh jadi penyanyi. Yang kayak si siapa itu yang sering yang mantan pacarnya Momo tuh lupa kok. Momo Gesya? Bukan, nggak sama Momo Gesya. Ada kan Gi. Iya. Nah itu bagus itu. Gila. Nah, Momo sama Jihyo, kenapa jadi duet di tengah? Wah Instagramnya Pak. Coba deh cek deh. Kenapa? Instagramnya tuh bukan kayak Instagram idol pada umumnya gitu. Maksudnya hubungan dia menjadi backup apa nih? Bertanya bagus. Boleh. Iya, boleh. Aduh ya dua Allah. orang ini, bagus banget itu Pak. Bagus secara Sunmi sama Somi. Sunmi sama Somi ini dia keduanya solois. Sama-sama kalau Somi dulu sempat ikut kalau nggak salah ya. Somi itu sempat audisi di reality show yang sekarang yang pemenangnya dibentuk menjadi Twice itu. Dia masuk? Dulu tapi nggak masuk. Oh nggak masuk dia, jadi solo. Jadi dia solo karir Sunmi ini. Sunmi ini dulu di Wonder Girl dia nggak terlalu bersinar, tapi begitu jadi solois jadi bersinar banget. Kim Chae-ren ini kenapa juga dipilih menjadi kapten nih justru? CL itu leadershipnya gila Pak. Contoh leadership dalam grup K-pop itu gimana? Leadership dalam grup K-pop itu CL ini di K-pop itu dia bukan member paling tua, dia kelahiran 92 kalau nggak salah. 92 tapi member lain itu kelahirannya 84 sama 92. Jadi kayak dia paling muda tapi nggak paling muda di 21 ya, tapi usianya tuh muda tapi bisa memimpin oni-oninya ini. Bisa memimpin kakak-kakak perempuannya ini gitu. Berarti itu memang udah dilihat jiwa leadershipnya? Betul, dan itu sudah diakui banyak orang. Termasuk dengan 21 kan sebenarnya udah di disband, udah bubar dari YG kan. Udah dibubarin sama YG karena udah masing-masing udah kontrak dengan label lain gitu. Di setiap performance-nya CCL ini selalu membawa 21 Pak, termasuk yang di Coachella kemarin. Di Coachella tiba-tiba dia tampil gitu. Coachella kan ya kayak dia dibawa karena dia juga solois yang bisa merambah internasional lah, salah satunya lah gitu. Dan dia membawa 21 gitu. Padahal posisinya 21 ini udah dibubarin gitu. Tapi dia masih membawa masih sayang ya. Masih sayang karena dia merasa setelah dari 21 ini adik-adik ini nih karirnya nggak terlalu gemilang gitu. Kakak-kakak ini karirnya nggak terlalu gemilang. Dibawa sama dia gila, langsung rame Twitter saat itu. Berarti pemimpin banget lah. Pemimpin banget Kim Chae-rin ini. Lalisa Manoban dan Solar ini keduanya beda karakter. Lalisa kuat di dance tapi
vokalnya nggak sekuat Solar. Solar itu di Mama Lalisa kemarin ketemu Beckham ya? Jenny dong. Oh Jenny ya, Jenny ketemu Beckham yang lihat-lihat Iya, lihat-lihat. terus senyum Karena dia PA Adidas. langsung gugup tuh. Iya. Nah, kalau Solar ini ininya bagus di vokalnya bagus dia. Siapa? Solar. Solar. Oke. Nah, kalau Lalisa nggak terlalu bagus juga vokalnya, cuman nggak terlalu yang sementereng misal kayak Jenny gitu lah. Secara suara? Secara suara. Apa secara Rosie lah, terkenalnya? Rosie. Oh. Rosie. Secara suara masih oke Rosie lah menurutku. Jenny. Striker Jenny jelas lah Pak. Jenny. Ya. Striker ya. Jenny pakai jersey MU aja bisa jadi trendy. Iya, ya kan? iya. Ini jelas dia penyerang kurang apa? Blackpink tuh kurang apa? 4 orang dengan 4 brand ambassador masing-masing. Beda-beda ya? Chanel, Yves Saint Laurent, Adidas. terus Dior sama apa sih? Dia Adidas kan? Ya, tapi kan si brand fashionnya dia di apa ya? Dia di Dior apa Chanel ya? Dia Dora. Ah, iya. Itu Roberto Baggio. Itu kan ada pemain Brazil yang suka nyuci mobil. Siapa? Roberto Carlos. Tebak-tebakan lagi. Boleh tapi di sini Boleh. boleh. Kan udah keluar dari kompetisi ya. Enggak kan itu kan konteksnya adalah ingat itu buat yang tersinggung ya. Ingat Ya. bahwa karena waktu itu konteksnya adalah kompetisi. Kompetisi bukan di luar. Kompetisi ibaratnya. Iya. Iya, itulah. Dan ya juri terserah dia. Iya. Ibaratnya ada lomba balap motor nih. Iya. Masa ada yang satu pakai motor metik kan nggak boleh sebenarnya. Iya, Iya kan? ada spek-speknya lah Iya, ada gitu. spek-speknya. 250 cc Iya gitu kan ya. kendaraan kan ada. Iya. apa, Dan perlombaan kan kalaupun nggak terima pikirnya kalau oh ini materinya dibungkusnya udah dengan bagus gitu iya. Ya tapi ini kan subjektivitasnya Ko Ernest harus Betul, ada di situ. betul. Ah namanya memang tolol semua. Marah. Ya. Park Teddy ini kenapa pelatih? Siapa nih Teddy? Park Teddy. Harus dijelaskan nih. Park Teddy ini adalah produser Ya. yang selama ini selalu membuat hit Blackpink gitu. Oh. Dia orang Sampai sekarang? Sampai sekarang. Bukan hanya Blackpink ya, di YG Family itu, di YG Entertainment itu dia yang selalu bikin lagunya dan lagu-lagu ciptaan dia pasti naik. Berarti kayak Patrick Effendi dong? Jan Johana. Hah? Kayak Patrick Effendi, Emily. Hah? Iya dong, pegang Kobo Junior naik. Pegang Emily naik. Heh? Ngantuk banget. Jangan dimatiin dong, jangan dimatiin ya. Kok dimatiin sih? Oh tadi dimati ya? Mati kok dimati. Astagfirullah. Parah ini emang. Tuh, kok gak kedengeran? Mati. Suka mati. Kayak ibu pejabat. Oke. Dan inilah dia ultimate ultimate teamnya team dari Yusril Yusril Farza. Farza. Kita juga sudah melempar bahwa Yusril akan ke sini. Jadi kita suruh Sobat Sporty Sobat untuk Sporty. bertanya ke Mas Yusril. Siapa pemain bola yang paling cocok berperan ngondek? Saya tahu. Siapa? Ivanovic. Pantatnya bagus Pak. Tapi Ivanovic yang digigit Suarez kan? Iya. Aduh itu iya sih. Ivanovic. Saya sepakat. Ivanovic pantatnya bagus Pak. Iya. Kok aku sih? Keceplosan. Hei. Gak tahan deh kalau dia pakai celana pendek biru. Iya. Kayaknya waktu Suarez gigit tuh kayaknya gemes juga Iya, ya. kayaknya gemes. Kayak gemes tuh. Kayak gemes. Orang di sini ada tatonya kok. Bite me. Kayak never. Kenapa? Iya. Iya. Bukan, maksudnya berpotensi lah. Tapi kayaknya betulan deh kalau never. Never kan? Iya kan. Sekarang dari Higi Nugras Jati, ibarat tim sepak bola, Naryo itu tim apa? Aku memandangnya ya. Karakter Naryo loh, bukan Yusril loh. Iya, aku memandang Iya. Naryo ini kayak tim apa gitu. Iya kan? Iya. Kayak MU lah menurutku. Kenapa? Karena benci tapi cinta, Pak. Benci tapi cinta. Benci tapi nggak bisa lepas. Orang lihatnya kesel tapi suka gitu. Enggak, aku melihat Naryo ini satu karakter yang sebenarnya pengen aku lepas, tapi kayaknya Oh. orang-orang sudah terlalu mencintai ini gitu. Cintai karakter ini ya. Ya sampai udah di level mengganggu sih. Emang mau lepas karakter itu? Ya pengen melepas lah, pengen melepas tuh. Serius? Nah ini aku gak terima sih. Maksudnya ya kayak gitu kan maksudnya. Kayak gitu. Oh, iya. Karena terlalu banyak orang cinta gitu dan
Dan sebagai anu kan pengennya tuh ya move gitu. Karena itu hanya peran gitu. Aku ingat di suatu malam di Yogyakarta. Di Kenapa? sebuah kedai kopi atau angkringan waktu itu. Kita duduk berdua. Enggak usah Tiba-tiba- panjang-panjang. Iya. Langsung aja. Tiba-tiba, Mat, kok Ernest email aku, Mat? Oh, Kok Ernest itu. email aku? Iya. Tapi aku harus jadi banja aja. Langsung aku bayangin. Ih, cocok sih. bukan di ini, bukan di Ada apa kafe. ya? Taman Budaya? Bukan. Di mana ya? Di minimarket di Jalan Oh Kaliurang. benar, di sebuah minimarket. Iya, jadi kita mau ngisi sahur tadinya. Iya. Tapi karena aku dapat lembur. Betul. Nah, aku nyamperin kan setelah Iya, itu tapi. betul. Hari itu betul. tuh dapat email. Iya, Iya, hari itu. iya, hari itu dapat email. Draft pertama cek tugas. Iya, dapat email tuh. Gokil emang. Dan Nario bertahan sampai sekarang. sampai sekarang. Dari Bule 37, Bang Yusril, kalau pas main bola ngegolin selebrasinya joget Korea apa gimana? Nah, selebrasinya apa nih? Misal ya. Iya. Blackpink. Iyalah gitu aja lah, nggak usah lama-lama kan. Atau yang nah, Blackpink gitu. nah, gol. Jadi ngajak semua penonton. Blackpink. Semua ikut ya. Udah gini udah pas ya, udah pas. Ya, pasti ntar ada yang edit. Lontai. Ada yang edit. Ya Allah aku serahkan pada Oke, dan berikutnya dari Coach Ripan. Mas Yusril tanyain tentang Persela dong. Kalau nggak salah keluarga Mas Yusril itu keluarga angkat Ya. pemain asing Persela di Lamongan zaman Marcio Sosa. Nah, Nah. Coach Ripan disuruh tanya dong. Nah, coba Ini yang tanya. menarik nih Mas Yusril. Ya. Di Lamongan katanya keluarga Mas Yusril itu keluarga angkatnya Marcio Sosa. Betul apa tidak? Iya, jadi zaman Yusril Sosa nih. bukan, Oh. bukan aku juga. Buleku itu. Iya, oh iya. Zaman ini itu Marcio sering main gitu, sering main ke rumahnya buleku gitu. Ya dianggap dia adalah si buleku ini adalah ibu-ibuannya gitu selama di Lamongan. Ibu angkatnya ya. Ibu angkatnya nah Marcio, Junior, Fabiano, terus sama ada satu lagi itu yang Fauzan sebenarnya kiper itu. Nah itu yang bahkan setelah main di Arema pun Marcio masih sempat beberapa kali main ke rumah. Oh. Untuk setiap Idul Fitri gitu. Pernah nginap gak? Pernah nginap. Oh tapi istrinya orang Lamongan juga kan? Enggak, istrinya kan orang Padang. Oh orang Padang ya betul. Waktu itu tapi belum beristri orang Padang. Dia kan habis dari Persela ke Semen Padang kan. Iya iya. Nah, habis itu udah jarang kontak lagi. Sampai dia sempat waktu itu nginep di mes Persiba ya kayaknya. Balikpapan. Bantul. Bantul, Nah, oke. di stadion itu juga beberapa kali masih ngubungin si adik sepupuku ini gitu. Oh. Jadi nggak tahu sekarang ya, tapi dulu zaman Persela masih ada pemain-pemain asing itu ya cukup sering main ke rumah gitu. Cukup sering main ke situ. Asal mulanya gimana gak tahu tuh? Nggak tahu, tapi katanya Marcio katanya belajar ngomong jancok itu juga dari Dari rumah? Iya. Dia kan pernah di kartu merah gara-gara ngomong jancok dan dia nggak tahu itu. Ternyata itu makian gitu. Saya tidak tahu ngomong apa itu Lucu jancok banget gitu. tuh. Itu Tapi kartu. Marcio Pak di masanya itu udah kayak dielu-elukan Oh, gitu tapi di iya. Lamongan. Oh, Iya. emang bagus sih waktu Itu itu. aku kan pernah sekali nonton Persela itu di Stadion Surajaya itu pernah sekali dan itu pertandingan persahabatan. Marcio masuk itu udah kayak Persela lawan apa? Persela lawan Kalimantan kok apa namanya? Kalteng Putra. Kaltim. Belum ada. Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim. Emang Enggak ya? PKT ya? Enggak, pokoknya persahabatan kok, Mat. Persahabatan. Tapi aku lupa klubnya apa. Nah, itu tuh Marcio udah bapak-bapak sebelahku. Gak wendeng ya Marcio main koyo umpane gak tahu meleset. Pas terus gitu. Dewa banget udah. Dewa banget itu udah didewakan gimana kita lihat. Kenapa nggak balik? Ronaldo. Apa? Saudara angkatku gitu. Kenapa nggak ke bapak-bapak itu? Gak usah. Wis, merendah. Sampai dia selebrasi tukul gitu. Emang sering nonton empat mata kayaknya. Kayaknya dan dia nggak tahu ya waktu dia jadi mualaf kan udah di Semen Padang. Iya kan? Waktu nikah juga keluarga datang nggak? Keluarga bule? Enggak. Oh, Istrinya kan di Brasil masih ada ya? nggak tahu. Lah, kita kenapa jadi gosip berumah tangga Marcio? Itu ini tahu. Apa dia gimana sebenarnya nama yang berhasil? Nggak tahu ininya. Pokoknya Itu ternyata benar ya berarti. Iya, Benar ya? Benar. Oh benar, ya, itu. ternyata Yusril Fariza adalah keluarga angkat daripada Marcio Sosa, Wih. Fabio Beltram. Ini persis sekarang ya. Iya, di Fabio Persis, Beltram. Persis. Sama siapa Junior lagi? juga, Junior. Dan juga Fauzan Mubarak. Iya namanya Iya, Fauzan Mubarak Fauzan apa ya? Mubarak. Ya.
Iya. Kiper kok dia. Kiper. ya. Pelapisnya waktu itu almarhum Khairul Huda. Iya, kiper favorit saya di Indonesia tuh. Cahuda. Oh iya, menangis aku pas dia meninggal. Oh, Pas lagu netral tuh. bukan netral. Netral lagi Sukamti. Endang Sukamti. Datang akan pergi. Wait, yang itu video-video sporternya tuh. Nangis aku tuh. Itu yang editnya gue tahu di Liga 1. Oh iya, Iya. yang lagu itu. Iya yang edit video itu. Keren. Emang. Bukan gue, tim. Oh, tim. Oh timnya Bu Ratu Tisha waktu itu? Ngaku lagi. Tim. Apa? Tim media. Tim media. Tim Ibu Sekjen lama. Oh, enggak tahu aku mah. Enggak tahu aku. Dan Apa ini? Ini kita udah ada hadiah. Kan udah lihat kan Benny kayak gimana Iya. kan? Nah ini juga kita kasih buat Mas Yusril. Oh. Sama kayak Benny. Waduh. Sama kayak Benny, kardus doang. Tidak dong, itu khusus saja untuk Benny. Dan untuk Mas Yusril kita sudah ada punya. Beauty. Bacain dong Bang Mamat ada apa aja tuh. Balik dong biar aku baca. Balik sini. Yusril Fahriza. Santri. Yes. Yes. Wah, Nario. Yes. 2016, cek toko sebelah. Love Blackpink. Tak terhingga Jogja. Jogja. 99 Soto. Oh, iya. 89 kelahiran. Oh, iya benar. Oke. Bener lagi. Silakan 89 Iya. tanda tangan dulu Mas Silakan. Yusril. Ditandatangani Ini di nggak mana ada aja. ya gini-gini ya? Oh nggak ada, cuma ada. Ini kayak film Redemption, apa, Shawshank Redemption tuh. Iya, Brox was here kan. Benny was here. Gue selalu ketawa kalau ingat Benny. Aku suka nonton ulang tuh. Tapi ini fontnya font ini ya bebas ya. Nama ininya fontnya bebas nih, cek toko sebelah. Jadi ininya kayak font yang di film. Iya ya? Font di film sama ini. Di film fontnya font bebas. Font bebas namanya. Kalau download namanya font bebas. Cek toko sebelah. Wait. Gambar bibir dong, bibir gitu. Wih, kok cocok ya anjir. Masih aja. Bilang mau lagi nari tapi gini mulu. Kita juga masih ada satu lagi Ada oleh-oleh satu lagi. untuk Mas Yusril. Waduh kok banyak. Iya. Ini nanti dipasang. 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 Oh, Kita keren. pasang di sini. Mengganti Habib Industri. Oh, Iya. Habib Industri Iya, nih. Habib NU nih ya. Tapi iya warnanya yang paling bagus lagi. Ungu baru ini. Oh ada Valen. Ya. Enggak. Iya ini Iya, tapi ini lebih merah lah. Kira-kira mau ditaruh ngeganti siapa? Ganti siapa? Valen lah. Eh, Jadi ini Ini Habib Jafar kemarin mengganti presiden kita. atas bawah ini. Atas bawah ini jadi Muhammadiyah dan NU gitu. Oh, emang Habib Jafar NU? NU dia. Enggak, bercanda. Kita juga masih ada satu lagi oleh-oleh dari Riors. Terima kasih Riors, kita kasih untuk Mas Yusril dipakai Oke, nanti. dipakai. Ini apa nih sport bra ya? Iya, itu saya mau bilang dipakai ketika melonte ya. Ketika ngelonte silakan boleh Oke, dipakai. Terima kasih. Terima kasih. Riors. Terima kasih juga Sport 77. Terima kasih. Mas Yusril juga terima kasih banyak. Sehat-sehat terus. Ya. Ya, Salam buat Ibunda. ya siap. Ya. Salam buat Abah. Abah kan udah gak ada dong. Gimana sih? Udah ditanam kan? Iya, astagfirullah. Nggak, aku aja gak tega, dia aja berani. Astagfirullah. Malah nyala. Kalau nyala Pak, ih, parah banget. Terima kasih sehat-sehat, karirnya oke juga. Amin. Nah, semoga lucu di Jambore. Amin, amin, MC amin. doang ya? MC doang. Brengsek MC doang ya? mah pasti lucu. Wah, saya mau di Kolaka. Menghibur anak-anak daerah. Lebih tidak ada beban. Dan kalau begitu saya Mamat Al-Qadiri pamit. Saya Ripan Pradita pamit. Yusril Fahriza.